Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Dilvariana. Saya prodi KPI semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada hari ini. Pertanyaan pertama adalah, kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai akarnya bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu sudah menjadi pengantar bahasa Indonesia di wilayah Indonesia dan di Asia Tenggara sejak ribuan tahun yang lalu. Pertanyaan kedua adalah, kapan bahasa Melayu digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi? Bahasa Melayu yang digunakan semenjak prasasti kuno, seperti pertama, prasasti kedudukan Bukit di Palembang tahun 683. Yang kedua, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Yang ketiga, prasasti Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Dan yang keempat, prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi pada tahun 688 yang bertulis Prangari dan bahasanya bahasa Melayu kuno, memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno adalah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Pertanyaan ketiga adalah, jelaskan fungsi bahasa Melayu di zaman Sriwijaya. Jawabannya adalah, pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seseorang ahli sejarah Cina, Aising, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya sendiri ada bahasa yang bernama Kuen Loen. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat, yaitu 4 faktor bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan bahasa perhubungan dan perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau disebut bahasa kasar atau juga disebut dengan bahasa halus. Yang ketiga adalah suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.